Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Nur Ainah yang akan mengajak kalian belajar matematika. Tetap semangat kan belajar matematikanya, karena belajar matematika itu menarik, menyenangkan, dan bikin penasaran. Betul kan? Oke, marilah kita buka belajar kita dengan baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuk ke materi kita. Bangun ruang sisi lengkung. Materi semester 2. Oke, anak-anak yang ibu sayangi, coba kalian perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Kira-kira manakah benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung? Oke, benar sekali. Ada tabungan, Bu. Betul, tabungan itu bentuknya tabung. Kemudian ada pula topi ulang tahun, bentuknya kerucut. Ada juga bola ya, karena kalian sering main bola kan, Nak? Baiklah, apa sih tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, untuk mengetahui definisi tabung, kerucut, dan bola, dan memberikan contoh beberapa benda terkait tabung, kerucut, dan bola. Yang kedua, mengetahui jaring-jaring tabung, kerucut, dan bola. Yang ketiga, menentukan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Hari ini kita belajar sampai tabung aja ya. Yang keempat, menentukan volume bangun ruang sisi lengkung. Yang kelima, menyelesaikan masalah luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan sehari-hari. Oke, semangat belajarnya. Kita masuk ke jaring-jaring tabung dulu ya sayang. Nah, ini penampakan jaring-jaring tabung. Tabung dia punya ya, ada yang namanya alas tabung, selimut tabung, dan tutup tabung. Betul sekali ya. Jadi dia punya 3 bagian sisi ya. Sisi alas, selimut, sisi tegak, dan sisi tutup tabung ya. Jika dibuka, maka penampakan jaring-jaringnya seperti ini loh sayang. Tuh, ini alasnya. Alasnya bentuknya lingkaran. Apa tuh luas lingkaran? VR kuadrat. Kemudian atasnya atau tutupnya juga bentuknya juga lingkaran. Luasnya VR kuadrat. Ya. Kemudian untuk sisi tegaknya atau selimutnya ketika dibuka bentuknya persegi panjang. Untuk panjangnya itu sama dengan keliling lingkaran 2 VR. Kemudian tingginya T. Jadi luas selimut tabung adalah 2 VRT. Nah, jika ditanyakan luas tabung tanpa tutup, maka pakai cuman alas ditambah luas selimut ya. Luas alas PR kuadrat, luas selimut 2 PRT. Maka kalau disederhanakan jadinya VR kurung buka R ditambah 2T kurung tutup. Untuk luas permukaan tabung seluruhnya, itu kan ada 2 lingkarannya. Maka ditambahkan VR kuadrat tambah PR kuadrat jadinya 2 PR kuadrat. Kemudian ditambah luas selimut tabung ditambah 2 PRT. Kalau kita sederhanakan jadinya 2 PR kurung buka R ditambah T kurung tutup. Ya, bagaimana dengan jaring-jaring yang lain? Jaring-jaring kerucut? Nah, kalau jaring-jaring kerucut, ya, kerucut itu sayang, dia punya sisi alas dan sisi lengkung. Jadi dia punya 2 sisi, ya. Kemudian ini dia punya titik puncak 1, ya, garis pelukis dan garis pelukis ya. Jadi luas permukaan kerucut, luas alas ditambah luas selimut, ya. Alasnya bentuknya lingkaran, maka VR kuadrat. Ditambah selimutnya, bagian sisi lengkungnya, VRS. S itu garis pelukis, Ibu ulang lagi ya. Nah, kalau V itu bisa pakai 22/7 atau 3,14, tergantung jari-jarinya. Oke, sekarang kita masuk ke jaring-jaring bola. Ya. Nah, kalau bola ini penampakannya sayang kalau dibuka ya. Jadi
Kalau kita buka, bola itu dia punya satu jaring-jaring saja. Nah, ini dia. 2R dikali 2πr, makanya rumus luas permukaan bola adalah 4 dikali V kali R kuadrat atau 4πr kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal menghitung luas permukaan tabung. Semangat! Oke, ini ada cerita loh sayang. Jadi, kita mau buat sebuah patung menggunakan batang pohon yang berbentuk seperti tabung dengan diameter 14 cm dan tingginya 18 cm. Tentukan luas permukaan dari batang kayu tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita cari tahu dulu apa saja yang diketahui. Diameternya 14 cm, jadi jari-jarinya 7. Tingginya 18 cm. Kemudian luas permukaan dari batang kayu kita masukkan ke rumus luas yang sudah kita pelajari tadi. Luas permukaan tabung seluruhnya 2 kali V kali R, ya, kurung buka R tambah T. Masukkan jari-jarinya adalah 7, kemudian tingginya 18. Ya, kita coret-coret. 2 kali 2, 44 dikali 7 tambah 18, yaitu 25. Maka kita dapat luas permukaan kayunya adalah 1100 cm persegi. Nah, sekarang coba kalian jawab sendiri nih sayang. Gimana kalau kita punya cerita seperti ini? Jadi Alipa mau buat tabungan nih dari kaleng susu. Ukuran diameternya 18 cm, tingginya 25. Jika di bagian sisi tegak, ayo sisi tegak itu apa tadi? Akan dilapisi kertas kado dengan ukuran 1500 cm persegi, berapakah sisa kertas kado milik Alifa? Ayo semangat, dihitung. Nah, Ibu juga punya tugas proyek buat kalian semua. Ya, biar kalian tambah semangat. Jadi, carilah minimal satu benda di sekitar kalian yang berbentuk tabung. Jangan lupa difoto ya. Nah, kemudian kalian hitung tuh luas permukaan seluruhnya, kemudian luas permukaan tanpa tutup, dan luas permukaan tanpa alas dan tanpa tutup. Nah, untuk pengumpulan tugasnya boleh dalam bentuk laporan, boleh itu ditulis tangan ataupun di print, PowerPoint, video, dan lain-lain. Pokoknya bebas deh, yang penting nanti kalian ngumpul ya. Nanti kita bahas lagi ya materi selanjutnya, yaitu luas permukaan kerucut dan bola. Tetap semangat belajar matematika ya, sayang. Supaya kita semakin pinter. Terima kasih. Kamsahamnida. Kita tutup belajar kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.